Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Salam kasih sayang, salam semua salam, dan salam subscribe buat para subscriber TH2 TV. Dan pada kesempatan kali ini Anda berjumpa kembali dengan kami dalam segmen Sambel So Setan, sama-sama belajar soal setan. Mantep kalau ngomong setan itu mesti kenceng. Sahabat TH2, kali ini kita akan berbicara ngomongin tentang jenis hantu yang paling terkenal mendunia. Hantu juga ada yang terkenal, ada yang enggak. Sama kayak ente, ada yang terkenal juga ada yang enggak. Nah, Sobat TH2, adalah kuntilanak. Ini menjadi fenomena di mana-mana orang bercerita tentang keberadaan hantu yang satu ini. Konon ada yang bilang bahwa kata kuntilanak ini berasal dari bahasa Kalimantan yang asalnya punti anak atau ponti anak. Artinya seorang ibu yang mengejar-ngejar mencari-cari anaknya. Kalau kemudian menjadi kuntil anak, nah mungkin ini dari bahasa Jawa kali ya, dalam kata ngintil. Jadi kalau mengikuti itu kan mengintili gitu. Jadi kuntil anak, setan yang ngikutin anak-anak, atau setan yang mencari atau memburu anak-anak. Baik Sobat TH2, seperti saya katakan tadi, bahwa hantu yang satu ini memang paling terkenal. Setidak-tidaknya dunia tahu tentang dia. Di Jepang dia dikenal dengan nama Sadako. Di Korea dia dikenal dengan nama Cheoguisin. Di Thailand disebut Pitai Hong. Di Spanyol disebut La Llorona. Di Rusia Rusalki. Di Eropa Banshee. Di Inggris Jenny Grintit. Itu saya sangat apal karena baca di situ. Saya baca di situ. Kalau nggak baca nggak hafal. Itu memang ditulis di dalam buku The True Ghost Story yang ditulis pada tahun 1989 oleh seorang penulis dari Singapura. Kembali soal kuntilanak. Kuntilanak ini sangat masyhur sekali, berawal dari kisah-kisah masyarakat Melayu awalnya dan berkembang sampai hingga ke Jawa sini. Tapi begitu mendunianya soal kuntilanak ini hebatnya kuntilanak. Sobat TH2, apa sih sesungguhnya dia ini? Konon ada yang bilang bahwa kuntilanak ini adalah hantu yang awalnya adalah seorang ibu yang melahirkan dan anaknya meninggal, sehingga nelongso merana dia di dalam kubur mencari-cari anaknya. Seperti di daerah Pasundan, kalau ada ibu melahirkan lalu anaknya hidup dan dianya dikuburkan, itu suka dibawai kain, lalu dibawai jarum sama benang. Maksudnya apa? Katanya biar di sana nyulam situ aja punya kegiatan, biar nggak inget anaknya, jadi nyulam itu. Wallahualam, yang aneh-aneh saja. Saya cuma mengingatkan bahwa selain kain kafan, Indah Syafi'i, menurut Imam Syafi'i itu tidak boleh dibawakan apapun ya. Baik Sobat TH2, kemudian ada juga yang menceritakan bahwa kuntilanak ini juga berasal mirip-mirip, yaitu seorang ibu yang melahirkan, lalu kemudian penasaran karena anaknya hidup dan dia rindu pada anaknya, lalu dia gentayangan mencari-cari anaknya itu di mana. Ada lagi yang menceritakan tentang kuntilanak itu berasal dari seorang wanita nakal yang bunuh diri, lalu dia penasaran dan melakukan dendam kepada pembunuhnya dan seterusnya. Macam-macam cerita kuntilanak ini. Ada juga yang menceritakan kuntilanak ini suka membunuh bayi yang baru lahir dari bangsa manusia. Ada yang kesambet kena kuntilanak. Sobat TH2, akan kita lanjutkan Sambel So Setan, sama-sama belajar soal setan ini setelah obornya diperbaiki. Nih bro, kita lanjutkan kembali kisah tentang kuntilanak. Bagaimana Nusantara ini bertutur cerita tentang kuntilanak. Banyak orang mengisahkan dengan berbagai macam versinya. Ada baiknya kita kembali mengingat bahwa kalau kuntilanak ini berasal dari orang mati yang kemudian dia muncul lagi di dunia, ini menjadi sesuatu yang berat untuk diyakini, khususnya bagi muslimin wal muslimat. Tidak akan terjadi hal seperti itu.
Jadi artinya kalau memang keberadaan kuntilanak ini ada, fa insyaallah itu ada, tetapi itu bukan dari ruh manusia, tapi sungguh-sungguh dia memang dari bangsa jin yang memang berperan seperti itu. Dalam hal ini sahabat Umar radhiyallahu an, di dalam asar sahabat ini beliau menjelaskan bahwa ada 9 setan-setan ini yang kerap kali turun dan menggoda manusia dari programnya Ifrit laknatullah. 9 itu adalah 1 Zalitun, kedua Watsin, ketiga Al-Qaus, keempat A'wan, kelima Hafaf, keenam Maroh, ketujuh Maswad, ke-8 Dasim, dan ke-9 Walhan. Baca, ada di situnya. Kalau nggak dibaca lupa nanti. Nah, saudara-saudaraku, itu seperti dijelaskan di dalam kitab Nasaikhul Ibad. Seperti itulah bahwa ini adalah merupakan setan-setan atau jin yang kerap kali mengganggu bangsa manusia. Lalu terkait dengan kuntilanak ini, di dalam mujarobat juga sering disebut itu Umi Sibyan, mboke bocah, jare wong Cirebon. Nah, Umi Sibyan ini secara kebanyakan diyakini oleh dunia para ulama disebut juga Hafaf. Jadi Hafaf atau Umi Sibyan ini adalah jenis kuntilanak. Ini prototip tersendiri dari bangsa jin, kayak kue son. Yang kemudian muncul fenomena, ada disebutkan orang motor kenceng banget, diulang lagi. Yang sering disebut menjadi fenomena, disebutkan orang ada kuntilanak merah. Nah, kalau ada kuntilanak merah, besok-besok nanti ada kuntilanak biru, ada kuntilanak pink, ada kuntilanak coklat, dan seterusnya dong. Ya kan? Saya hanya mengingatkan bahwa dunia jin itu dunia kegelapan, di mana alam mereka itu adalah alam keremangan. Karena alam keremangan itu tadi mereka tidak butuh warna. Ya, tidak ada warna itu. Yang ada ya hitam dan putih. Itu hanya untuk menjelaskan warna itu terang atau gelap, itu saja. Karena bayang-bayang kegelapan mereka itu seperti itu. Sorry brother, kalau obornya ngiyep ya. Ini bisa saya lanjutkan sajalah dulu. Maklum, minyaknya habis. Kita lanjutkan sobat TH2. Kembali pada persoalan kuntilanak tadi, bahwa jelas itu adalah dari bangsa jin yang seperti itu kondisinya. Dikisahkan, ditarik ke belakang lagi kisah pada zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Pada saat itu Nabi Sulaiman setelah menundukkan Ratu Bilqis dari kerajaan Saba, dikisahkan salah satu dari pasukan mereka itu dari bangsa Hafaf ini. Bangsa Hafaf ini memang kala itu suka menyantap bayi, ditelan mentah-mentah bayi manusia itu ditelan klotak kayak kita makan donat saja. Nah, sejak berjumpa dengan Nabi Sulaiman, lalu para Hafaf ini dikumpulkan. Wahai Hafaf, kalian mulai sekarang, atas nama perintahku, bahwa Allah melarang kalian tidak boleh menyantap bayi manusia. Nah, konon katanya, wallahu a'lam, sejak saat itu para Hafaf atau kuntilanak ini tidak lagi menyantap bayi secara langsung, gitu. Tetapi kadang-kadang mereka masih suka menggoda, mencelakakan, mencederai bayi manusia. Nah, ini masih sering terjadi, yang barangkali di Jawa disebut kesambet, gitu ya. Sesungguhnya mereka ini hanya ingin menggoda dan melemah-lemahkan mentalitas keimanan manusia. Dia menggoda bagaimana bayi manusia itu dibuat kesambet, sakit, dan kemudian wafat, padahal memang sudah ajal, gitu. Tetapi ada ciri-ciri tertentu ketika bayi-bayi yang sebelum kematiannya itu terganggu oleh para Hafaf ini atau kuntilanak ini. Salah satu contohnya, kulitnya agak berwarna kekuning-kuningan. Padahal bayi itu aslinya tidak berkuning, kulitnya tidak kuning langsat, tapi setelah meninggal dia kekuning-kuningan. Ada kalanya membiru, di bagian bibirnya itu biru. Nah, artinya tetap ada ciri-ciri tertentu yang itu bukan penyakit, tapi itu terjadi setelah bayi itu wafat. Wallahu a'lam. Sobat TH2, kita lanjutkan kembali pada kesimpulannya bahwa kuntilanak ini memang ada, dan itu adalah salah satu prototip dari bangsa jin yang bernama Hafaf, gitu ya.
Yang di kemudian hari barangkali disebut juga Umi Sibyan. Ya, kuntilanak itulah yang dikenal oleh masyarakat secara umum. Kita hanya ingin meyakini dan tegas kita katakan bahwa itu adalah bukan rohnya orang yang sudah mati, tapi sungguh-sungguh jin. Membahayakan atau tidak mereka tergantung kita mensikapi dari kesemua itu. Kalau kita tidak pernah takut jika kuntilanak muncul, ya hadapin saja, dia pun akan pergi dengan sendirinya. Lakukan doa-doa yang terbaik dari petunjuk para alim ulama. Lakukan zikrullah, bacakan sholawat sering-sering, insya Allah mereka akan menjauh dari kita. Sobat TH2, kuntilanak tidak akan pernah mendekati Anda. Kuntilanak juga tidak akan mudah mendekati kita. Tapi jujur, saya sering ketemu kuntilanak justru di mall. Kalau saya jalan-jalan di mall tuh sering ketemu dengan kuntilanak modern, brother. Oke, sobat TH2, ada tambahan keterangan sedikit. Yang ditengarai menjadi tempat-tempat di mana kuntilanak itu berada. Saya ambil catatan, nanti lupa. Nah, mana gelap lagi kan. Ini adalah jenis-jenis pohon yang menurut kalangan ahlian supranatural di sini sering didiami oleh para kuntilanak tadi. Sebut saja kalau di Jawa Tengah suka disebut dengan nama pohon puki. Orang Cirebon sering menyebutnya dengan kopi anjing. Ya, pohon kopi anjing itu yang buahnya itu langsung nyangkut kayak belimbing muluh gitu ya. Itu di situ katanya sering. Di samping juga waru doyong. Waru doyong itu juga menjadi tempat hunian mereka. Kemudian ada juga di Jati Songke, ya. Kemudian di pohon kilayu atau kapilayu. Lalu kemudian juga berada di tempat-tempat gelap lain yang banyak didimin oleh banyak terdapat puing-puing bangunan. Puing-puing bangunan ini menjadi ciri-ciri utama di mana Hafaf itu tinggal. Karena mereka dari asal usulnya dulu pada zaman Nabi Sulaiman, kerajaan mereka hancur, dihancurkan oleh kekuatan pasukan Nabi Sulaiman. Sehingga ketika ada reruntuhan seperti itu, mereka gemar berada di situ. Kalau tempat puing-puing dan reruntuhan tadi posisinya adalah gelap, itu adalah merupakan salah satu tempat hunian mereka. Sobat TH2, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang kuntilanak. Di samping tempat-tempat dan nama-nama pohon yang saya sebutkan tadi, ada juga yang bilang di pohon nangka, ya. Kemudian tempat-tempat lain yang memang sering diceritakan menjadi tempat hunian mereka. Tapi ada juga ciri lain dari bangsa kuntilanak ini. Mereka memang kalau tertawa membahana. Kadang-kadang mereka juga cekikikan dalam proses tertawa. Saya ingetin buat ibu-ibu, mak-mak dan rekan-rekan remaja muda, sister, kalian kalau ketawa jangan suka cekikan dan membahana, nanti mirip kuntilanak loh, hati-hati. Ada yang bilang kalau suara cekikikan kuntilanak itu kencang atau keras, maka mereka sesungguhnya berada di tempat yang jauh. Tapi jika suara cekikikan kuntilanak itu pelan, sesungguhnya suara kuntilanak keberadaan kuntilanak itu dekat. Ini nggak pasti juga. Itu hanya sebagai budaya saja. Walaupun banyak orang ahli-ahli tokoh supranatural mentengarai seperti itu, tapi tidak pasti juga. Enggak. Yang mendekati pasti adalah apabila kita lalai jauh dari Allah, termasuk mohon maaf, kita melalaikan kewajiban-kewajiban. Ini kita menjadi orang atau pihak yang begitu mudah didekati oleh kuntilanak. Boleh diperiksa bahwa pada kasus-kasus yang terjadi di kalangan anak-anak yang kesambet, yang seakan-akan darahnya tersirap oleh kuntilanak dan tewas bayinya itu tadi, rata-rata ada sebuah peristiwa yang akhlaknya nggak bagus. Mohon maaf sekali keterangan saya ini, tapi pengalaman sering menunjukkan seperti itu. Nah, oleh karena itu, kepada para suami, kepada para ibu, jika dalam proses persalinan itu hendaknya berhati-hati sekali. Kalau kemudian ada yang menceritakan bahwa ari-ari yang ditanam di dalam tanah kemudian itu menjadi santapan kuntilanak, nggak sepenuhnya benar. Mungkin benar jika nanamnya asal nanam saja, tapi jika dalam penanaman itu diniati untuk mengamankan barang yang tidak baik ini supaya tidak dimakan binatang dan hewan yang ditanam, lalu panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sertakan zikir yang baik, sertakan sholawat, boleh juga ada yang diadzani segala macam, insya Allah aman-aman saja. Nah, kalau naruhnya ngasal pak plung aja begitu kemudian duruk, ya mungkin saja
itu menjadi santapan-santapan, bahkan bukan kuntilanak saja, tapi hantu-hantu prototip jin yang lain. Sobat TH2, demikianlah Sambal Sosetan, sama-sama belajar soal setan ini kita persembahkan untuk Anda sekalian. Di akhir apa yang kami sampaikan, jangan lupa brother, like, share, ya, kemudian komen di setiap tayangan kami, subscribe bagi yang belum, ajak semua subscribe, dukung channel kami agar kami tetap bisa berkembang, mengeksplorasi dan mengedukasi persoalan-persoalan supranatural. Sampai jumpa pada sambal-sambal berikutnya. Hati-hati.